Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang bilangan desimal ya. Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan tanda koma untuk memisahkan bagian bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 3,75, 0,5, dan 12,09. Nilai tempat pada desimal. Setiap angka dalam bilangan desimal memiliki nilai tempat. Ada ribuan, 1000, ratusan, puluhan, satuan. Per 10 itu berarti artinya 1/10 ya. Atau kalau dituliskan dalam bentuk desimal itu 0,1. Kemudian per 100. Per 100 itu 1/100. Kalau ditulis dalam bentuk desimal yaitu 0,01. Kemudian ada per 1000. Jika ditulis dalam bentuk pecahan maka 1/1000. Kalau ditulis dalam bentuk desimal 0,001. Contohnya ini itu bukan 4275 ya, tapi 4,275. 4 ini menempati nilai satuan, 2-nya menempati nilai per 10, 7 menempati nilai per 100, 5 menempati nilai per 1000. Oke, sekarang kita akan berlatih mengubah pecahan ke desimal. Pecahan biasa ke desimal dulu ini. 1/2 ini artinya 1 dibagi 2, hasilnya 0,5 atau setengah ya. Kemudian 3/4 ini sama dengan 3 dibagi 4. Hasilnya 0,75. Gimana cara ngitungnya? Contoh, yang 3/4. Tadi kan 3/4 itu sama dengan 3 dibagi 4. Maka kita hitung saja menggunakan bagi kurung. 3-nya di dalam, tiganya di dalam, 4-nya di luar. 3 dibagi 4 kan tidak bisa, maka ditulis 0 di sini. Kemudian kita tambahkan koma. Lalu kalau ditambahkan koma maka harus diberi angka 0 di belakang 3-nya. Kemudian 30 dibagi 4 atau 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30. 4 dikali 7 ya. 7 dikali 4, 28. 30 dikurangi 28, minjem ke depan, yang depan jadi 2, ini jadi 10. 10 dikurangi 8, 2. 2 dikurangi 2 habis ya. Kemudian kita tambahkan 0 lagi di sini karena 2 dibagi 4 itu tidak bisa. 20 dibagi 4, 5 ya. 5 kali 4, 20. Oke, jawabannya 0,75 ya. Begitu. Yang 5/8 juga sama caranya seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengubah pecahan persen ke desimal? Oke, perlu kita tahu kalau pecahan persen atau persen ini 50% itu sama dengan 5/50/100 ya. Nah, 50/100. Berarti kita perlu membagi 50 dibagi 100 gitu kan? Seperti tadi contohnya. Kita coba hitung ya. 50 di dalam, 100 di luar. 50 kan tidak bisa dibagi dengan 100. Maka simpan 0 di depan dengan komanya dan ditambahkan 0 di belakangnya. Sekarang 500 bisa ya dibagi 100, hasilnya 5. 5 dikali 100, 500. Seperti itu. Kurangi hasilnya 0. Maka ini adalah jawabannya kan? Nah, seperti itu teman-teman.
Untuk yang 25%, 125% juga sama caranya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan belajar perbandingan bilangan desimal. Samakan jumlah angka di belakang koma lalu dibandingkan. Contohnya, 0,75 lebih besar dari 0,7. Kenapa bisa? Karena 0,75 ini sama dengan 0,750. Maksudnya gimana? Jadi 0,7 ini kan hanya 7 saja ya, belakangnya 0,7 tuh. Kalau mau disamain dua angka berarti gini. Nah, 0,70 dengan 0,75 pasti lebih besar yang belakangnya angka 5, seperti itu. Kalau ini 0,305 kurang lebih kecil dari 0,32. Kenapa? Karena kalau kita pengen ubah nih supaya setara angkanya 3 angka di belakang koma, maka 0,32 ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, sudah jelas ya. Angka 2 ini tuh menempati bilangan yang ada di sini per 100-nya kan? Maka dari itu 0,32 ini lebih besar dari 0,305 atau 0,305 lebih kecil dari 0,32, seperti itu. Lalu, pada penjumlahan desimal, susunlah angka berdasarkan nilai tempatnya, satuan, puluhan, dan seterusnya. Sejajarkan tanda desimal atau komanya, lalu tambahkan seperti penjumlahan biasa, mulai dari angka paling kanan. Contohnya, 1,25 ditambah 0,5. Ini kan ada dua angka di belakang koma ya, sedangkan yang ini ada satu angka di belakang koma. Gak perlu pusing, kita tinggal tuliskan, yang penting komanya sejajar ya. Yang angka di belakang komanya paling banyak disimpan di paling atas ini. Nah, 5 turun ke bawah kan? Penjumlahan seperti biasa, 5 tambah 2, 7, satunya turun ke bawah. Tinggal dikasih koma di sejajarnya ini, gitu. Oke, sekarang kita ke pengurangan. Yang pengurangan juga sama ya. Yang angka paling banyak di belakang komanya ini simpan di paling atas. Lalu tinggal dikerjakan dari paling kanan seperti pengurangan bersusun biasanya. Oke, sekarang perkalian. Nah, contohnya ada 1,25 dikali 0,5. 1,25 ini kan ada dua angka di belakang koma ya, artinya ada angka per 100, makanya bisa kita anggap dibagi 100. Kalau misalkan ingin kita ubah 1,25 ini menjadi bentuk pecahan, maka bentuknya akan seperti ini, seperti itu, 125 per 100. Begitu pula yang 0,5 ya. Karena ini hanya ada satu angka di belakang koma, maka hanya ada per 10. Makanya dibagi 10 atau 5 per 10. Perkaliannya seperti biasa, kalau perkalian pecahan itu kan bawah dikali bawah, atas dikali atas, seperti itu. Maka dihasilkan 125 dikali 5 itu 625 dan 100 dikali 10 itu 1000. Nanti tinggal kita hitung aja. Atau ada cara lain untuk menghitung pecahan, perkalian pecahan. Contohnya 1,25 dikali 0,5 ya. Ingat-ingat. Kita harus menuliskan komanya sejajar. Oke, kita kalikan seperti biasanya aja ya. 5 kali 5, 25. 5-nya simpan bawah, 2-nya simpan atas. 5 kali 2, 10, tambah 2, 12. 1 dikali 5, 5, tambah 1, 6. 5 dikali 0, 0. 2 dikali 0, 0. 1 kali 0, 0. Tinggal kita jumlahkan. 5, 2, 6, 0. Lalu untuk nyimpen komanya gimana? Jadi untuk perkalian, nyimpen komanya itu kita hitung angka yang ada di belakang koma ini, yang atas sama yang bawah. Ini ada 1, 2, 3.
Berarti kita hitung nih, dari angka yang paling belakang, 1, 2, 3. Oh, berarti komanya disimpan di sini. Seperti itu deh. Hasilnya sama ya. Oke, di video selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal bersama-sama ya.